sekali lagi, selamat malam Bapak Ibu dan semua saudara. Saya juga mengucapkan selamat berpuasa bagi Bapak Ibu yang melakukan ibadah puasa. Nah, malam hari ini tema kita adalah memaafkan dan lupakan. Memang sengaja saya ambil karena sebentar lagi hari raya Idul Fitri itu akan tiba, ya. Mungkin sekitar 10 hari lagi itu akan tiba, dan karena itulah saya sengaja mengambil tema maafkan dan lupakan, karena ada satu hal yang baik setiap kali Lebaran, setiap kali hari raya Idul Fitri, orang bersilaturahmi dan saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Nah, saya berharap itu akan menjadi momentum, ya, momentum Lebaran kali ini, Idul Fitri kali ini menjadi momentum untuk kita semua itu punya satu sikap bahwa kita itu adalah orang yang mudah memaafkan, mudah minta maaf, dan juga setelah kita memaafkan, itu kesalahan kesalahan terutama pasangan kita itu kita lupakan, meskipun tidak mudah untuk melupakan. Tapi maksud saya begini, kalau toh kita ingat itu tidak mengganggu, ya tentu tidak bisa lupa, ya kita apa yang dilakukan oleh pasangan kita akan selalu ingat. Tapi maksud saya adalah itu tidak mengganggu dan menjadi beban dalam kehidupan kita. Karena itulah ya menyongsong Idul Fitri pada tahun ini, kita ambil tema maafkan, karena biasanya kita akan ada momentum untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Dan saya berharap ya momentum itu lalu tidak menunggu lagi Lebaran tahun 2023, tapi momentum tahun ini itu menjadikan kita sebagai baik suami maupun istri yang siap untuk memaafkan. Bahkan setiap hari kalau pasangan kita melakukan kesalahan, kita memaafkan. Bahkan seandainya pasangan kita tidak menyadari dan mengabaikan atau lupa kalau dia berbuat salah, tapi kita ini siap memaafkan. Dan jangan diingat-ingat lagi. Sekali kita memaafkan, kita lupakan. Ya, artinya kalau toh kita ini ingat, kita tidak akan terganggu dengan apa yang dilakukan oleh pasangan kita. Setiap manusia pasti ada salahnya. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, dan menurut saya sampai kapanpun manusia yang tidak sempurna ini pasti akan melakukan kesalahan, pasti akan melakukan kekhilafan, pasti melakukan kealpaan. Nah, bayangkan kalau kita ini punya hati yang tidak murah, ya artinya kita ini tidak murah hati dalam memaafkan. Artinya kalau ada orang yang bersalah dengan kita, lalu pasangan kita berbuat salah, itu kita tidak mudah memaafkan, padahal mungkin bisa dikatakan secara periodik setiap hari, setiap minggu mereka akan berbuat kesalahan. Nah, jadi manusia pasti ada salahnya. Dan kalau kita menyimpan kesalahan orang lain, itu seperti menyimpan hidup. Ya, kalau kita menyimpan kesalahan istri kita, itu setiap kali kita melihat istri kita akan, ada rasa yang tidak enak nih, ada rasa yang belum terlepas, karena kita ingat hal yang tidak menyenangkan atau hal yang menyakitkan yang dilakukan oleh pasangan kita, dan kita akan terus mengingat-ingatnya, dan itu menjadi semacam beban. Itu menjadi beban dalam kehidupan kita ketika kita tidak bisa dengan cepat memaafkan akan pasangan kita. Nah, sebaliknya juga bahwa kalau kita menyimpan kesalahan, itu juga kita seakan-akan memberikan jerat, memasang jerat untuk pasangan kita. Karena kalau kita menyimpan kesalahan, kita tidak senang, itu raut muka, kemudian ucapan tutur kata kita, kemudian tingkah laku kita, itu semuanya akan tercermin. Ya, itu semuanya akan tercermin, dan pasangan kita akan tahu, akan kerasa ini ada apa ya, suamiku kok tiba-tiba berubah, istriku kok tiba-tiba berubah, jangan-jangan. Nah, begitu jangan-jangan, itu lalu pikiran melayang kemana-mana, jangan-jangan suamiku tidak sayang lagi sama aku, jangan-jangan ada masalah apa. Nah, lalu timbullah
kecurigaan-kecurigaan yang tidak beralasan. Jadi karena itulah kita mesti belajar untuk memaafkan satu dengan yang lainnya. Nah, ketika kita menyimpan kesalahan pasangan kita atau seseorang, itu secara tidak langsung kita seakan-akan mengharapkan yang buruk itu terjadi. Ya, ya biar tahu rasa dia. Ya dia melakukan kesalahan, biar tahu rasa, biar tahu rasa, biar tahu rasa. Ini istri diberitahu tidak nurut, ini melakukan kesalahan, kita marah. Tidak jarang lalu keluar ucapan biar tahu rasa. Artinya lalu istri kesandung disyukurin, istri melakukan kesalahan lagi disyukurin lagi, suami pekerjaannya rugi disyukurin. Ya ini karena sebagainya. Itu semacam memasang mengharapkan yang buruk terjadi. Kemudian juga kalau kita menyimpan kesalahan atau menyimpan dendam, ya itu seperti menyimpan bara api persoalan yang siap meledak dan siap membakar seluruh keluarga. Ya karena ada kesalahan tidak dimaafkan, artinya kan disimpan ya. Ya kesalahan minggu lalu disimpan, ditumpuk dengan kesalahan 2 minggu yang lalunya, lalu ditumpuk lagi dengan kesalahan sebulan yang lalu. Nah itu tumpukan itu menjadi semacam bara api yang satu waktu itu akan membakar seluruh keluarga. Makanya tidak jarang ya satu keluarga atau pasangan suami istri bermula dari masalah yang kecil, bermula dari masalah yang sederhana, tapi merembet kemana-mana. Ya tiba-tiba hanya urusan apa? Hanya urusan makan, hanya urusan minum, hanya urusan mungkin pekerjaan atau uang sejumlah yang tidak seberapa. Tiba-tiba semua keluar semuanya. Kamu memang tidak suka sama aku, ya udah kalau tidak suka kita berpisah dan sebagainya dan sebagainya. Loh, masalah kecil tiba-tiba meledak demikian rupa. Karena apa? Itu merupakan tumpukan-tumpukan masalah yang tidak diselesaikan. Tumpukan-tumpukan masalah yang tidak dibicarakan dan tidak dimaafkan. Dan kemudian kalau kita menyimpan kesalahan satu dengan yang lain, itu semuanya menjadi tidak menyenangkan. Keluarga menjadi buram, menjadi gelap, dan menjadi tidak menyenangkan. Nah, memaafkan terlebih dahulu sebelum saling memaafkan. Itu adalah komitmen yang Bapak, Ibu, pasangan suami istri harus miliki. Ya, kita harus belajar menjadi orang yang pemaaf. Kalau ada orang yang minta maaf, kita akan bicara, oh ya saya maafkan. Jangan pasangan kita minta maaf, kita katakan minta maaf lagi, minta maaf lagi, minta maaf. Bosan. Bosan aku dengan permintaan maafmu, setiap minggu minta maaf. Nah, tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Ya ini minta maaf lalu diulang lagi. Saudaraku bahwa kita tidak sempurna dan kita belum sempurna. Jadi andai kata kita minta maaf untuk sebuah kesalahan hari ini, sangat mungkin lalu minggu depan kita melakukan kesalahan yang sama. Karena apa? Tidak mudah mengubah kebiasaan. Jadi karena itulah saya katakan bahwa kita harus menjadi orang yang murah hati di dalam memaafkan. Hari ini istri melakukan kesalahan. 2 hari lagi kesalahan yang sama diulangi misalkan, entah suami entah istri, lalu minggu depan kesalahan yang sama diulangi, kita harus tetap murah hati memaafkan. Jangan lagi, ini terakhir ya, ini maaf terakhir, tidak boleh melakukan kesalahan lagi, tidak mungkin. Ya kalau kita batasi seperti itu, lalu pasangan kita melakukan kesalahan, lalu kita meledak, aku sudah ngomong dengan kamu, jangan diulangi. Sekarang sudah tidak ada ampun lagi. Waduh, ya kayak kita sudah sampai ke Mahkamah Agung saja, tidak bisa diganggu gugat lagi. Nah, tidak bisa. Ya, kita harus punya kemurahan hati di dalam maaf, terutama pasangan kita. Jangan begini, dengan orang lain kita mudah memaafkan dan mudah melupakan, tapi justru dengan orang yang kita kasihi, pasangan kita malah jadi malah jadi mudah menyimpan kesalahan. Justru yang paling berhak untuk menerima maaf yang terus-menerus itu adalah suami atau istri kita, itu yang paling berhak. Jangan orang lain, tentu orang lain kita maafkan.
Tapi maksud saya adalah istri kita itu harus menjadi, atau suami kita itu menjadi pribadi yang paling banyak menerima maaf dari kita. Batasnya apa, Pak? Tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasnya. Karena saya katakan kita harus menjadi orang yang murah hati untuk memaafkan.